Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang agama dan kebahagiaan manusia. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Wiratama. Nama saya Hamam Zufar. Saya Muhammad Rizky Budi Raharjo. Saya Leonie Setiawan. Saya Nabila Melia. Yang pertama, konsep agama dan kebahagiaan. Manusia selalu mencari kebahagiaan, namun banyak yang hanya berfokus pada kebahagiaan duniawi. Secara fitrah, manusia memang diciptakan dengan kecenderungan untuk mencari kebahagiaan. Sayangnya banyak orang menyangka bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih melalui hal-hal duniawi seperti harta, jabatan, atau kesenangan fisik. Padahal kebahagiaan duniawi seringkali bersifat semu dan tidak bertahan lama. Ketika sesuatu yang diinginkan sudah tercapai, manusia akan merasa kurang dan mencari yang lain. Fokus berlebihan pada dunia bisa membuat manusia lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, Islam mengajarkan kebahagiaan sejati ada di akhirat, yaitu dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah pada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, Islam mengajarkan untuk menikmati dunia tanpa melupakan akhirat. Islam bukan agama yang melarang manusia menikmati dunia. Bahkan kenikmatan dunia bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada Allah jika digunakan dengan benar. Menikmati makanan halal, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang nyaman adalah bagian dari nikmat Allah yang harus disyukuri. Namun dalam menikmati dunia, manusia tidak boleh lalai dari kewajiban akhirat, sholat, zakat, puasa, dan amal kebajikan lainnya. Seimbang antara dunia dan akhirat adalah ciri orang beriman yang cerdas. Yang keempat, kebahagiaan dunia bersifat sementara, harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan. Segala bentuk kebahagiaan dunia seperti, oleh karena itu setiap nikmat harus disyukuri karena syukur adalah bentuk pengakuan bahwa semua berasal dari Allah. Mensyukuri nikmat tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang dinilai Allah, diridai Allah. Contohnya, harta digunakan untuk bersedekah, ilmu dibagikan kepada sesama, dan waktu digunakan untuk hal-hal produktif dan ibadah. Selanjutnya, cara meraih kebahagiaan menurut Islam. Yang pertama, beriman dan beramal soleh, seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl 97. Orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Ini menjadi kunci utama dalam meraih kebahagiaan sejati. Yang kedua, banyak berzikir. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd 28 dijelaskan bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika hati tenang, seseorang lebih mudah merasa bahagia. Yang ketiga, tawakal kepada Allah dan yakin pada pertolongannya. Dengan berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa pertolongannya akan datang, kita bisa menjalani hidup lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Yang keempat, fokus pada saat ini dan bersyukur atas nikmat Allah. Menyadari dan mensyukuri nikmat yang ada membuat kita lebih menghargai hidup dan mengurangi rasa khawatir terhadap hal-hal di luar kendali kita. Yang kelima, berbuat baik dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Melakukan kebaikan dan terus belajar, ilmu yang berguna tidak hanya membawa pahala, tapi juga memberikan kepuasan batin yang mendalam. Pentingnya agama bagi manusia, ada 4 poin utama yang dapat disampaikan. Yang pertama, menghidupkan moralitas dan nilai luhur, yang artinya agama menjadi sumber utama dari ajaran-ajaran yang mengarahkan kita pada kebaikan, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberi kekuatan menghadapi penderitaan, di mana dalam situasi sulit, agama hadir sebagai sumber ketenangan batin dan pengharapan, sehingga kita tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menjadi pegangan dan pedoman hidup. Nilai-nilai dan ajaran agama memberikan arah dan tujuan dalam menjalani hidup, agar tidak terombang-ambing oleh godaan dan kesesatan. Yang terakhir,
Agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, yang dimana sejarah mencatat bahwa banyak ilmuwan besar terdorong oleh semangat keagamaan dalam mencari kebenaran dan memahami ciptaan Tuhan. Tauhid berarti mengesankan Allah dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Rububiyah yaitu mengesankan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan, dan pemeliharaan alam semesta. Artinya kita yakin hanya Allah yang menciptakan dan mengatur segalanya. Yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah, yaitu mengesankan Allah dalam ibadah. Segala bentuk ibadah seperti salat, doa, dan lain-lainnya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Yang ketiga yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyamakan atau mengubah maknanya. Dengan memahami ketiga jenis tauhid ini, kita dapat menjalankan agama dengan benar dan lurus sesuai tuntunan Islam. Sebagai penutup dari presentasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan penting. Pertama, Islam mengajarkan kita untuk hidup seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Artinya, kita tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi, tapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Kedua, kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari iman dan ketenangan batin. Kekayaan materi bisa hilang kapan saja, tetapi keimanan dan ketenangan hati adalah sumber kebahagiaan yang hakiki. Dan yang terakhir, agama memberi kita makna dalam hidup, menjadi kompas yang menunjukkan arah tujuan serta jalan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.